Pergi ke pasar bersama Yaya, bertujuan membeli kelapa. Assalamualaikum semuanya, saya Lola Amelia dari 11 TKJ 2. Kita masuk ke aplikasi Winbook terlebih dahulu. Tunggu sampai sinyal muncul, lalu klik hingga berwarna biru dan klik connect. Nah teman-teman, inilah tampilan Winbook. Pertama-tama kita masuk ke menu wireless terlebih dahulu dan mengaktifkan WLAN 1 dengan cara mengkliknya satu kali lalu klik tanda centang. Kita pergi ke security profile untuk menambahkan sandi WiFi yang akan kita gunakan. Bagian mode diganti menjadi dynamic case, lalu centang seperti yang saya lakukan. Masukkan sandi WiFi yang akan digunakan di bagian WPA pre-shared key dan di bawahnya juga WPA to pre-shared key. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Kembali lagi ke bagian WLAN 1 di Wi-Fi interface, klik WLAN 1 dua kali. Kita berada di bagian wireless, lalu ubah bagian SSID dengan cara pergi ke scan, interface-nya menggunakan WLAN 1 lalu klik start. Maka akan muncul jaringan Wi-Fi di sekitar kita. Pilih Wi-Fi yang kata sandinya kita pasang di security profile tadi. Lalu klik connect, klik bagian SSID, maka langsung muncul jaringan Wi-Fi kita. Klik apply lalu OK. Nah, jika sudah muncul tanda R, berarti WLAN 1 sudah terkonek dengan jaringan. Kita akan pusing di IP. Nah, kita klik bagian IP dan pilih DHCP client. Klik tanda plus untuk menambahkannya. Interface menggunakan WLAN 1, lalu centang 2 itu. Dan klik apply, lalu OK. Udah, ini saatnya move on dari DHCP client. Sekarang kita pergi ke address di menu IP juga. Jika sebelum ke IP address kalian pergi ke DHCP client, maka WLAN 1 sudah terisi seperti ini. Klik tanda plus di pojok untuk memasukkan IP-nya. Masukkan IP yang akan kita gunakan untuk Ether 1 atau komputer kita. Ganti interface-nya menjadi Ether 1. Klik apply lalu OK. Sekarang kita membuat IP untuk komputer klien. Caranya sama, namun bagian interface diganti menjadi Ether 4. Ether 4 ini bukanlah patokan. Jika kabel UTP yang kamu sambungkan ke komputer klien menggunakan Ether 3, maka pilih Ether 3. Klik apply lalu OK. Kembali ke menu IP di bagian DNS setting. Di bagian server diganti menjadi 192.168.1 dan .1. Lalu dicentang bagian allow remote request, klik apply dan OK. Kita pergi ke farewell di bagian NAT. Pencet tanda plus di general, ganti out interface-nya menjadi WLAN 1. Out interface ini diisi dengan pusat jaringan atau jaringan mana yang kamu ambil. Lalu pergi ke action, ganti action-nya menjadi masquerade. Klik apply dan klik OK. Waduh, lagi dan lagi nih. Kita pergi ke menu IP, lalu pergi ke DHCP server, pilih DHCP setup, interface-nya ganti menjadi Ether 4 di mana komputer klien berada. Setelah itu klik next sampai selesai next. Seharusnya di komputer klien udah terkonek sih. Nah, kalau di komputer klien kita menggunakan DHCP, yang dimana kita nggak perlu tuh buat nyeting di komputer klien satu-satu. Soalnya pakai DHCP kan nanti udah terkonek sendirinya gitu loh, cari IP sendiri. Ini sebagai catatan atau sebagai reminder saja. Saya sebelum nge-record ini itu mendapatkan sebuah konflik, sebuah problem di komputer klien yang dimana jaringan yang saya setting tidak bisa terhubung ke komputer klien. Di waktu saya menyeting di bagian Windows R, itu saya menggunakan static, yang dimana seharusnya saya menggunakan DHCP. Seperti yang saya katakan tadi, IP client menggunakan DHCP, jangan menggunakan static di settingannya. Nah, saya otak-atikan, terus saya gantilah itu menjadi DHCP, lalu sudah bisa terkonek. Lalu cara kedua yang bisa dilakukan adalah disable terlebih dahulu, lalu saya enablekan lagi, dan sudah bisa terkonek. Mungkin ada yang mengalaminya seperti yang saya alami kali ini. Jika masih belum bisa, maka kalian harus melihat settingan kalian terlebih dahulu. Kembali lagi ke laptop kalian, buka settingan kalian apakah ada yang salah. Dari mulai IP-nya, pokoknya kalian harus teliti. Selanjutnya, pencet Windows R di bagian keyboard. Secara bersamaan ya, gak boleh beda, apalagi beda rasa. Hahaha, maka akan muncul pop-up run seperti ini. Tik ncpa.cpl, lalu OK.
pilih Ethernet 2. Klik Properties 2 kali dan pilih Internet Protocol version 4. Klik 2 kali juga. Di komputer kita akan kita setting menjadi static. Masukkan IP Ether 1 tadi. Masukkan gateway-nya juga. Tapi karena tadi saya ada masalah, menemui sebuah masalah di mana jaringan tidak terkonek dengan komputer saya, maka saya ganti IP address-nya yang di belakang angka terakhir itu menjadi 20. 192.168.90.1, tapi saya ganti menjadi 20. Nah, sekarang kita akan menyeting Wi-Fi-nya. Bagaimana sih cara mengkonekkan Wi-Fi atau membuat Wi-Fi supaya HP kita tuh bisa tersambung juga? Kita kembali lagi ke wireless, yakni di Wi-Fi interface. Klik tanda samping tanda plus, pilih yang virtual, kita masuk ke bagian wireless-nya. SSID untuk nama Wi-Fi yang akan kita buat. Untuk kata sandi Wi-Fi-nya berada di security profile. Klik apply lalu OK. Nah, karena tadi security profile-nya menggunakan default, yakni kata sandi Wi-Fi Lab 1 TKJ Hebat yang saya gunakan tadi, saya ingin menggantinya dengan cara masuk ke security profile, klik tanda plus, ganti modenya menjadi dynamic case dan centang 2 seperti itu. Setelahnya di WPA Preset Key masukkan kata sandi yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan kata sandi Batagoror. Klik apply lalu OK. Kembali lagi ke Wi-Fi interface, klik 2 kali WLAN 2-nya. Lalu security profile-nya ganti menjadi security profile yang baru kita buat tadi. Klik apply lalu OK. Pergi ke IP bagian address lalu tambahkan IP baru untuk Wi-Fi kita. Jangan lupa interface-nya ganti WLAN 2 dan klik apply. Ini step terakhir. Jika tidak disetting di DHCP server, maka kita bisa terkonek ke Wi-Fi yang kita buat tapi tidak ada koneksinya. Sebentar, saya keluar dulu dari frame. Soalnya saya lupa menempatkan di mana HP saya. Ternyata ada di meja teman saya. Ini juga ada kedua orang di belakang saya ini tidak tahu kalau saya sedang merekord. Ini saya sedang mencoba untuk menghubungkan ke Wi-Fi yang saya buat dengan memasukkan kata sandi yang saya buat juga, dan ternyata tidak bisa. Bisa masuk tapi tidak ada koneksi internet, tidak bisa membuat TikTokan, tidak bisa membuat buka WA. Sebenarnya waktu ini saya lupa untuk menyeting di DHCP server. Saya kira nggak perlu di DHCP server. Di DHCP server, klik DHCP setup, ganti interface-nya menjadi WLAN 2, lalu klik next sampai selesai. Ini masih merah, tapi kalau ada HP yang menyambung Wi-Fi ini, maka akan menjadi hitam dengan sendirinya. Nah, ini saya mencobanya nih di HP saya. Ini sudah tersambung dengan Wi-Fi yang saya buat tadi, yakni Lola Batagor for Life. Ya, sekian dari saya. Beginilah video tutorial kali ini. Terima kasih sudah melihatnya sampai akhir. Tugasnya wis